Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu as-sahih tawil mahtaram. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuru ala ma hadakum lil Islam wa ulakum minal fadli wal in'am wa ja'alnakum min ummati dawil arham. Wa idza qura'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan segala rahmat Allah, dengan segala kasih sayang Allah pada kesempatan ini, pada detik ini kita masih berikan oleh Allah, beri nikmat
wabil khusus nikmat iman dan Islam kita, baik itu nikmat sehat jasmani kita maupun sehat rohani kita, yang tentu juga Allah memberikan nikmat kesempatan untuk kita semua untuk bisa kembali melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan berjamaah salat Jumat pada hari ini. Tentunya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala langkah kita, ibadah kita, baik yang wajib dan yang sunnahnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mugia tercurah pada baginda alam habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, khususnya umatnya. Tentunya kita suatu umat yang diharapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada waktu yang singkat ini saya Al-Fakir Allah memberikan wasiat, wabil khusus untuk saya sendiri, umumnya untuk para jamaah, mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita meningkatkan keimanan kita, dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rahmat Allah dan maghfirah Allah akan datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata mutiara di dalam kitab Nasihat Ibad Al-Imam An-Nawawi, jikalau kita mau masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa mendapatkan hisaban daripada Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam An-Nawawi di dalam Nasihat Ibad sampaikan, wa man arada ayadkhulal jannah bighairi hisab, siapa yang mengharapkan surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syaratnya, ada yang harus kita lakukan. Kalau kita mau mengharapkan di tempat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Nawawi di dalam kitab Nasihat Ibad, yang pertama, falyatub ilallah taubatan nasuha. Kalau kita mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa dipertanyakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya, kata Imam An-Nawawi, kita harus sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita oleh para ulama kita, ada satu hamba Allah ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tradisi kita sebagai mewakili keluarga kita selalu menyampaikan permohonan maaf dan memohon doa supaya kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan halangan dan hisaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersih antara hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah bagaimana? Hubungan kita dengan manusia bagaimana? Maka ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tradisi kita sebagai mewakili orang yang meninggal, kita suka mengucapkan kepada yang hadir, mudah-mudahan fulan bin fulan diterima amal ibadahnya. Dan ketika ada sangkut paut dan hutang, maka tolong hubungi pihak keluarga yang bersangkutan. Ini tujuannya apa?
Maksud ulama ini adalah supaya kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ketika kita sebelum diiringi ke tempat isatan kita, maka kita harus memohon ampunan yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kedua, wahablum minan nas, antara kita dengan manusia. Sehingga ketika manusia tersebut tidak ada permasalahan, bahkan dia baik ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersih jiwanya, bersih dosanya, baik dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan manusia, dengan sesama manusia, maka tadi kata Al-Imam Nawawi, kita masuknya surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab. Tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata mutiara dari Al-Imam Nawawi, wa ayadkhilal, ketika kita mau masuk menjadi manusia yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, waman arada ghaniyan, ketika dihidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen kebahagiaan, pengen kekayaan, maka syaratnya kata Al-Imam An-Nawawi, syaratnya kita wa ayyakuna ghaniyan. Ketika kita di dalam hidup ini, kita harus bersyukur dan senang hati ketika Allah memberikan pemberian kenikmatan terhadap diri kita, baik yang besar maupun yang kecil. Maka ketika ada manusia, dia diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur, tidak lupa beribadah, tidak meninggalkan atas perintah Allah, maka seyogyanya manusia tersebut mendapatkan kebahagiaan dari Allah, insya Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia, ketika kita diberikan kesulitan, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita saat itu diberikan kesulitan oleh Allah, ketika saat itu kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ada manusia ketika Allah memberikan kemewahan, rezeki, nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, mengingatkan kepada kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalukum, janganlah engkau lalai dengan kemewahan, dengan harta yang kami berikan kepada Allah. Janganlah engkau meninggalkan atas perintah Allah, ibadah, sibuk dengan mencari nafkah, sibuk dengan keperluan, sampai meninggalkan atas kewajiban untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amwalukum, kata Allah, kadang-kadang manusia lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kebutuhan duniawinya. Ketika dia sibuk mencari nafkah,
berdagang, berbisnis, berkantor, sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah mengingatkan, la tulhikum amwalukum, jangan engkau lalai kepadaku, kata Allah, dikarenakan kemewahan harta. Wala auladukum, dan Allah sampaikan, janganlah engkau lalai terhadapku, kata Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kita anak keturunan, dikarenakan kita keluarga. Ketika kita mengurus keluarga sampai kita lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa untuk duduk di majlis taklim. Kita lupa untuk berkumpul dengan para ahli ibadah, dan para ahli ilmu. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ketika ada manusia tersebut, dia lalai dikarenakan karena punya harta banyak, dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mengurus keluarga dan sebagainya, tidak bisa membaikkan waktu. Maka kata Allah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka manusia tersebut akan mendapatkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat nanti. Subhanallah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita waktu untuk bisa beribadah, bisa membagikan waktu untuk kita mencari nafkah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita sering sampai meninggalkan atas kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dikuatkan iman dan Islam kita, selalu berikan istiqomah dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang dia jauh dengan tempat ibadah, karena manusia yang jauh dengan para ahli ibadah, karena manusia yang jauh dengan para ulama, ahli-ahli ilmu, maka kata Rasulullah SAW, yarfa'ullaha bi barakatin min kasbihim, Allah akan mengangkat keberkahan kasabnya. Subhanallah. Maka kita sama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu berikan kesehatan jasmani kita maupun rohani kita. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah wasiat yang singkat ini, mudah-mudahan lebih mendorong kita untuk lebih meningkatkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum billahi innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.